CDM, balik lagi bareng aku Pika di cerita dunia mahasiswa. Apapun ceritanya, ambil hikmahnya. So, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber yang inspiratif, inovatif, dan juga bisa memotivasi sobat CDM loh. Kira-kira siapa ya? Yuk ikutin terus. Yuk. Halo Kak, Halo, selamat siang. siang. Gimana nih kabarnya? Baik, gimana nih kakak juga kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih ya kepada kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir sharing-sharing bareng Sobat CDM di sini. Oke. Nah, sebelum banyak pertanyaan nih, boleh dong Kak perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, jurusan, dan dari angkatan berapa? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ariel Irfandi, akrab dipanggil Ariel. Aku dari Prodi Manajemen angkatan 2024 dan alhamdulillah nih tahun 2025 ini kepilih menjadi Mapres 25 di tingkat universitas. Oke. Gitu. Oke Sobat CDM, barusan sudah perkenalan ya bareng Kak Ariel ya? Iya, dari jurusan manajemen dan angkatan 24. Ya. Perlu Sobat CDM ketahui bahwa Kak Ariel ini merupakan salah satu mahasiswa yang aktif dan juga salah satu finalis dari LL Dikti 4 ya, Jawa Barat dan Banten dari Filmapres ya Kak. Betul. Oke. Nah, pasti Sobat CDM ini kan penasaran apa sih Filmapres itu? Kita langsung tanya-tanya aja ya. Yuk ikutin terus. Oke Kak, barusan kan sudah disinggung ya bahwa kakak ini merupakan salah satu finalis dari Filmapres. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan apa sih yang sedang dilaksanakan pada saat ini? Oke, untuk dari kesibukan yang memang aku baru semester 2 ya tahun ini. Kemarin semester 1, semester 2 itu fokus di organisasi. Kemudian kalau goals aku di semester 1 sampai semester 2 itu adalah banyakin ngobrol sama orang untuk menjalin relasi juga, kemudian mengasah skill bicara aku ya, public speaking, kemudian melatih kepercayaan diri aku gitu, nge-branding diri aku di kampus ini tentunya ya, karena teman-teman yang kita ketahui gitu bahwa branding itu adalah merek dari jati diri kita yang memang itu bisa membawa kita ke arah mana dan kita dikenal sama siapa gitu. Siapa kita itu berasal dari branding atau personal yang kita bangun gitu, jati diri yang kita bangun gitu sih Kak. Itu kesibukan aku di semester 1, semester 2. Untuk semester 3 sampai semester 4 ada lagi nih goalsnya nanti. Oke, berarti yang paling penting itu adalah relasi ya Kak? Iya betul. Wah, keren banget kan Sobat CDM nih. Sekarang pertanyaan yang kedua, gimana sih awalnya kakak bisa tertarik untuk mengikuti Filmapres? Oke, yang kita ketahui teman-teman bahwa Filmapres ini dilakukan atau dilaksanakan 1 tahun sekali di tingkat universitas ya awalnya, kemudian maju ke tingkat Dikti ya, Jawa Barat dan Banten, kemudian diseleksi menjadi tingkat nasional. Yang kebetulan aku kemarin terpilih menjadi Mapres di Universitas Susaputra yang melakukan lanjut ke tahap selanjutnya di Jawa Barat dan Banten. Yang dimana ini adalah salah satu bentuk konsisten dari diri aku pribadi sendiri untuk nge-branding, karena tadi goals aku dari semester 1 ke semester 2 itu untuk membangun dan berkembang gitu di tahun-tahun yang akan mendatang selanjutnya, seperti itu sih Kak. Kan kakak ini ya, apa sih motivasi kakak gitu saat kakak pengen tertarik mengikuti Filmapres, motivasinya apa gitu? Oke, dari motivasi ya sebetulnya dari aku pribadi sendiri, karena tadi goals aku balik lagi ke goals ya. Karena kita tuh sebetulnya harus menemukan jati diri kita, tujuan kita mau kemana. Jadi jangan terombang-ambing ngikutin alurnya aja. Namun di aku pribadi sendiri ya, aku punya goals di semester 1, semester 2 itu mau ngapain, semester 3 kedepannya juga mau ngapain. Tentu memotivasi aku ngebangun branding ya tentunya. Baik diri aku di mana aku berpijak, di situ aku bertumbuh dan berkembang seperti itu. Oke, keren banget sih Sobat CDM. Nah, ngomong-ngomong Filmapres itu kan pasti ya banyak yang belum tahu apa sih Filmapres gitu. Boleh dong Kak ceritain apa itu Filmapres? Oke, dari Filmapres sendiri mungkin dari singkatannya ya, singkatan Filmapres itu pemilihan mahasiswa berprestasi, yang mungkin teman-teman apa aja sih di dalamnya gitu, apa aja sih bentuk kesulitan yang kompleks di dalamnya. Tentu dalam Filmapres ini kita harus mengumpulkan capaian unggulan.
Dan di mana capaian unggulan ini perlu kita kumpulkan dari saat kita menjadi mahasiswa. Misal kemudian yang paling ditilai ya dari capaian unggulan ini yang paling berpengaruh dan besar nilainya juga ketika teman-teman mempunyai capaian unggulan, prestasi yang memang itu tingkat nasional maupun internasional itu menjadi salah satu nilai plus dan juga paling tinggi di dalamnya. Kemudian dari tingkat organisasi juga itu ngaruh banget ya, dari pengalaman-pengalaman komunikasi yang ada di luar juga pengaruh banget, apalagi teman-teman yang pernah gitu menerbitkan artikel atau karya tulis ilmiah baik jurnal ataupun esai yang lainnya di publikasi-publikasi website tertentu gitu, itu menjadi salah satu nilai plus di dalam Pilmapres tahun ini gitu. Pilmapres tersebut gitu. Oke. Oke Kak, nih gimana nih proses Kakak pada saat mengikuti Pilmapres? Oke, prosesnya itu lumayan ya, benar-benar ya mungkin karena tadi kan ada capaian unggulan. Nah lanjut ada gagasan kreatif dan juga video presentasi bahasa Inggris. Yang mungkin paling kompleks dan paling susah itu mengumpulkan capaian unggulannya. Karena itu tidak cukup dari mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu harus benar-benar kita persiapkan gitu. Karena kebetulan aku juga mendapat capaian unggulan yang mungkin tingkat Jawa Barat, yaitu Duta Baca Jawa Barat tahun 2024. Kemudian di kabupatennya juga menjabat sebagai Duta Baca tahun 2024, sehingga itu tidak bisa kita siapkan secara instan gitu. Dan sebetulnya itu sih yang membuat aku kompleks ya, di mana capaian unggulan ini harus kita persiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Iya, itu jadi sih tidak bisa dadakan ya. Betul. Kalau misalkan GK kan bisa ya satu hari, 1 minggu sambil bimbingan juga bisa. Kemudian presentasi bahasa Inggris juga bisa kita coaching bareng dosen kita. Tapi capaian unggulan ini tidak bisa di coaching atau dipersiapkan dengan jarak waktu yang dekat gitu. Berarti presentasinya itu pakai bahasa Inggris. Betul, bahasa Inggris. Hebat banget nih Kak. Nih, pakai bahasa dari semua proses yang Kakak alami nih ya, apa sih tantangan terberat gitu? Untuk tantangan terberat ya mungkin dari segi time management. Karena aku ya mungkin antara akademik dan juga organisasi tidak bisa kita pisahkan ya. Apakah baik gitu mengorbankan yang baik demi yang baik, tentu secara idealnya kan tidak baik gitu. Jadi tantangan yang harus kita korbankan adalah jam tidur kita. Itu yang pertama. Dari jam tidur kita harus bisa korbankan sebetulnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali ocehan-ocehan dari teman. Ariel ngapain sih ikut yang kayak gitu. Mending kita ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong gitu. Tapi kan ada hal yang sesuatu yang mungkin kita bisa tunjukkan gitu ya. Kita bisa menjadi seorang pembeda dari yang lain. Dan itu menjadi salah satu kepuasan tersendiri, value tersendiri seperti itu. Jadi itu sih tantangan yang paling berat sebetulnya. Yang lain mah support lah, aman. Oke Kak, boleh dong kasih tips buat Sobat CDM di sana bagaimana pengalaman Kakak selama mengikuti Pilmapres? Oke, buat teman-teman yang mungkin tertarik ya untuk mengikuti Pilmapres ataupun program kemahasiswaan lainnya, ya mungkin satu dari aku pesannya, persiapkan sejauh-jauh mungkin, bangun relasi dengan dosen, bangun relasi dengan teman-teman yang mungkin bisa membantu teman-teman, karena sejatinya gitunya ketika kita berdiskusi dengan teman itu akan menjadi satu permasalahan. Contoh dalam pembuatan gagasan kreatif yang mungkin itu butuh pertama riset, yang kedua diskusi, dan yang ketiga adalah solusi gitu. Yang mungkin itu tidak bisa kita bantu dengan teknologi seperti AI mungkin ya, karena tidak bisa diajak ngobrol real secara langsung. Dan mungkin itulah persiapan dari teman-teman, banyakin tadi ngobrol dengan dosen, relasi dengan dosen, diskusi, dan juga untuk menemukan solusinya. Kemudian tetap teman-teman rendah hati aja. Kalau misalkan pesan dari aku, ya mungkin teman-teman bisa mencapai semua ini karena bantuan dari support teman-teman. Muncek bahasa Sunda nama paribasa mah tong agul kupayang buk. Tong agul kupayang butut ya. Gitu kalau karena ya Sundanisme gitunya, aku dari orang Sunda meureun. Aku juga sama orang Sunda. Sama juga dari orang Sunda. Oke, kenapa gak bahasa Sunda aja nih? Boleh campur aja. Oke Kak, nih menurut Kakak sendiri seberapa penting buat mahasiswa yang aktif gitu mengikuti kegiatan organisasi, dan bagaimana pandangan Kakak terhadap mahasiswa yang kupu-kupu atau tidak mengikuti apapun? Oke, menarik nih pembahasannya.
tadi ya aku sempat singgung di awal juga antara akademik dan juga organisasi mana yang paling penting sebetulnya keduanya penting. Iya. Namun apakah baik gitu antara yang baik dikorbankan dengan yang baik gitu. Sejatinya kan idealnya kita mengorbankan salah satunya. Namun yang kita korbankan adalah waktu tidur kita tadi. Iya. Nah, berbicara tentang antara kura-kura dan kupu-kupu yang sebetulnya banyak ya ada orang segelintir mahasiswa yang mungkin resepnya rapat gitu ya, Iya. sukanya tuh rapat gitu, organisasi bergabung di mana aja dan juga ada kupu-kupu. Nah, sebetulnya kita tidak bisa sepelekan gitu mahasiswa yang kupu-kupu seperti itu. Nah, satu pesan dari aku teman-teman, ketika teman-teman pengen tumbuh dan berkembang di dalam organisasi, satu sih perhatikannya, lingkungannya. Jadi, kenapa yang mahasiswa kupu-kupu itu tidak nyaman dan tidak bisa bergabung bersama organisasi yang ada di kampus misalnya, Iya. ataupun masih berkecimpung atau berhubungan dengan kampus atau dengan mahasiswaan, ya mungkin itu mahasiswa yang introvert atau kupu-kupu itu tidak nyaman dengan lingkungannya. Mereka tidak bisa berkembang di dalam sana gitu. Yang akhirnya mereka mencari kehidupan organisasi yang mereka cocok gitu. Yang nyaman. Yang gitu ya. nyaman. Contohnya apa? Banyak komunitas-komunitas luar seperti komunitas filantropi, komunitas pendidikan yang ada di luar, komunitas baca, itu banyak yang mungkin itu bisa menjadi tempat tumbuh dan berkembang mahasiswa introvert atau kupu-kupu seperti itu. Oh, Jadi pesannya sih cari organisasi yang benar-benar lingkungan itu cocok untuk teman-teman bisa bertumbuh dan berkembang. Oke. Seperti Iya. itu. Intinya kita itu harus mencari lingkungan yang nyaman. Betul, ya. betul. Karena dengan nyaman kita pasti akan berkembang. Ah. Nah, oke. Setuju, sepakat. Ya. Nah, sekarang nih, kan dari semua pengalaman yang kakak dapatkan Ya. nih, apa sih pelajaran terbesar buat kakak? Pelajaran terbesar yang mungkin yakini proses, karena hasil itu awalnya dari proses. Kita tidak akan bisa mencari hasil tanpa melewati proses. Dan ketika proses itu adanya harus siap dengan adanya kegagalan gitu. Karena setiap keberhasilan itu awalnya dari kegagalan. Kita tidak akan berhasil kalau kita tidak gagal. Ada istilah seperti itu Iya. tuh. Itu adalah motivasi ya, Iya. motivasi buat kita Betul. untuk ke depannya berkembang. Betul, gitu. betul. Oke. Oke Kak, pasti nih banyak mahasiswa yang ingin seperti kakak nih, Kak, tapi dia itu kayak insecure dan Iya. juga tidak percaya diri nih Kak ya. Terus itu adalah penghambat bagi mereka sendiri. Betul. Nah, apa nih pesan kakak buat sobat CDM di sana? Oke, yang paling dasar dan paling fundamental tentunya yang teman-teman yang mungkin merasa insecure tapi pengen gitu ya. Gitu. Saran sih dari aku, coba deh gitu keluar dari kehidupan yang beda dari teman-teman gitu ya. Bukan ke hal negatif tapi ke hal yang positif. Contohnya gitu ketika kalau misalkan yang buku aku baca itu ada yang dinamakan dengan Atomic Habits. Mungkin itu ditulis oleh James Clear. Perubahan yang kita lakukan 0,001% itu ketika kita dilakukan secara konsisten itu akan berdampak. Mungkin tidak saat ini tapi di masa yang akan datang gitu. Di kemudian hari itu akan berdampak gitu. Seperti itu ya, mungkin keluar dari zona nyaman, teman-teman semua harus bisa melawan ego teman-teman, melawan rasa malas teman-teman, melawan dari intervensi dari teman-teman yang lainnya untuk tidak berkembang ya teman-teman, yakin aja teman-teman harus bisa berkembang gitu. Ya, gitu. Seperti itu. Oke. Sobat CDM, itu sangat seru kan sharing-sharing bareng Kak Ariel. Iya. Nah, sebelum itu kami ucapkan terima kasih Ya, untuk makasih Kakak juga. untuk bareng sharing-sharing di CDM ini ya Kak. Dan semoga kedepannya Kakak selalu berkembang Amin, dan amin, juga prestasinya lebih tinggi lagi. Amin, gitu. amin. Oke. Nah, Sobat CDM, barusan kita udah sharing-sharing bareng Kak Ariel bahwa prestasi itu tidak hanya datang begitu saja, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan juga usaha yang maksimal. Untuk Sobat CDM di sana yang ingin seperti Kak Ariel yang berprestasi dan juga aktif, Sobat CDM harus selalu berusaha dan niat yang utama. Nah, karena semoga cerita kali ini menjadi inspiratif dan motivatif bagi Sobat CDM di sana. Karena cerita dunia mahasiswa, apapun ceritanya, ambil hikmahnya. Bye!